Selamat datang di Insane Curiosity. Hari ini kita akan menjelajahi fenomena menarik yang membuat para peneliti di seluruh dunia bingung. Pada tahun 2006, sesuatu yang luar biasa terjadi. Para ilmuwan mendeteksi peningkatan anomali dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam konsentrasi metana atmosfer, salah satu gas rumah kaca utama. Namun ini bukan sekadar puncak biasa. Ini adalah pemutusan dari pola historis. Dengan menganalisis catatan geologis, kita tahu bahwa akhir zaman es selalu dikaitkan dengan peningkatan signifikan dalam tingkat metana. Namun, ada perbedaan yang krusial. Secara tradisional, peristiwa-peristiwa ini terjadi dalam interval yang sangat panjang, biasanya lebih dari 100 milenium. Apa yang kita saksikan sekarang sangat berbeda, dan sejujurnya sangat mengkhawatirkan. Puncak terakhir terjadi hanya 12.000 tahun yang lalu, sekejap dalam skala waktu geologis, dan hingga saat ini belum ada konsensus mengenai penyebab fenomena ini. Apakah ini alasan untuk khawatir? Mari kita selidiki. Untuk mengurai misteri ini, pertama-tama kita perlu memahami era geologis kita saat ini. Sebelum menganalisis anomali metana dan konsekuensinya, mari kita melakukan perjalanan waktu ke periode kuarter. Fase sejarah bumi ini dimulai sekitar 2,6 juta tahun yang lalu, mencakup zaman es besar maupun munculnya keanekaragaman hayati modern seperti yang kita kenal sekarang. Kuarter ditandai dengan fauna yang luar biasa, dipenuhi makhluk-makhluk yang sekarang terasa sangat fantastis. Kungkang darat raksasa, mammoth kolosal, harimau bertaring sabuk yang megah, bahkan badai berbulu tebal yang anggun menghuni benua-benua. Saat ini, dalam konteks era kuantum, terdapat dua periode yang sangat relevan, Pleistosen dan Holosen. Pleistosen juga dikenal sebagai zaman es, mencakup rentang waktu 2,6 juta tahun hingga sekitar 12.000 tahun yang lalu. Fase ini ditandai dengan siklus glasiasi, lapisan es yang luas, dan perubahan iklim yang intens. Kemudian, muncul Holosen yang dimulai sekitar 12.000 tahun lalu dan berlangsung hingga saat ini. Periode ini menjadi titik balik penting dalam perjalanan planet kita. Iklim menjadi lebih stabil dan mundurnya gletser memungkinkan terbentuknya ekosistem yang ada saat ini. Namun, aspek yang paling menarik adalah fakta bahwa Holosen menyaksikan kemunculan protagonis baru, kita, Homo sapiens. Pada masa inilah peradaban manusia mulai berkembang antara zaman es dan interglasial, disertai dengan peristiwa yang disebut sebagai terminasi. Dengan demikian, dari 12.000 tahun terakhir hingga sekarang, kita hidup dalam bab unik sejarah bumi. Saat itulah sebagian besar es menyusut, membuka area yang sebelumnya tersembunyi di bawah lapisan beku. Dari sudut pandang teknis, kita masih berada dalam zaman es, tetapi pada fase akhirnya, di mana es tidak lagi mendominasi lanskap. Kami menyebut interval ini sebagai periode interglasial, tahap stabilitas iklim yang relatif lebih hangat jika dibandingkan dengan fase glasial, di mana wilayah luas planet ini dikuasai oleh es. Transisi menuju iklim yang lebih stabil memungkinkan kemajuan signifikan dalam perkembangan manusia. Pertanian mulai berkembang, dan masyarakat kontemporer mulai terbentuk. Sekarang perlu dijelaskan konsep yang mungkin awalnya membingungkan, peristiwa terminasi zaman es. Bagaimanapun, periode glasial dan interglasial adalah tahapan yang membentuk satu zaman es yang sama. Ini menunjukkan bahwa transisi antara zaman es, yang dikenal sebagai terminal, juga merupakan bagian dari konteks yang lebih luas ini. Mungkin terlihat rumit, tetapi bagaimanapun, begitulah pengetahuan ilmiah dibangun, bukan? Saat kita mendekati salah satu momen transisi ini, sebuah narasi yang menarik terungkap, menampilkan tahapan-tahapan berbeda yang telah diteliti oleh para ilmuwan selama beberapa dekade dengan dedikasi. Saat ini, kita memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme ini. Jadi mari langsung ke fase pertama, awal deglasial. Tonggak ini mewakili tahap awal dari terminal zaman es. Perubahan krusial ini terutama terkait dengan siklus Malkovich yang terkenal, yang menggambarkan variasi periodik dalam orbit bumi mengelilingi matahari. Siklus-siklus ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap konfigurasi iklim planet kita. Mari kita telusuri lebih dalam. Siklus Malkovich melibatkan 3 komponen penting. Pertama adalah variasi dalam kemiringan sumbu bumi. Bayangkan bumi seperti gasing raksasa, berayun perlahan selama ribuan tahun. Gerakan pendulum ini berfungsi seperti koreografi kosmik, mengubah distribusi sinar matahari di permukaan bumi. Ketika sudut kemiringan meningkat, wilayah kutub menerima lebih banyak radiasi matahari. Peningkatan paparan ini menghasilkan penyerapan energi yang lebih besar dan, akibatnya, mempercepat pencairan es. Seperti yang bisa dilihat, ini adalah keseimbangan alami yang sangat sensitif, di mana bahkan perubahan minimal dalam kemiringan dapat memicu transformasi iklim yang signifikan selama berabad-abad. Elemen kedua adalah
eksentrisitas orbit. Konsep ini menggambarkan bentuk orbit bumi mengelilingi matahari. Bayangkan sedikit mengubah lingkaran orbit ini, terkadang memanjang, terkadang memampat. Ketika eksentrisitas meningkat, orbit menjadi lebih berbentuk oval. Sebaliknya, ketika berkurang, orbit menjadi hampir melingkar. Perubahan halus dalam konfigurasi orbit ini secara langsung memengaruhi intensitas radiasi matahari yang mencapai permukaan bumi. Dengan orbit yang lebih eksentrik, planet kita melintasi jarak yang lebih dekat dan lebih jauh dari sang surya. Akibatnya, pada musim-musim tertentu, bumi menerima insiden cahaya matahari yang lebih besar, sementara di musim lain, penerimaan energinya berkurang. Perlu ditekankan bahwa transformasi ini terjadi dalam skala waktu yang sangat panjang, mencakup ribuan tahun. Transformasi ini merupakan bagian dari koreografi iklim global yang rumit, membentuk periode pemanasan dan pendinginan yang dianalisis oleh para peneliti untuk memahami evolusi iklim bumi. Terakhir, mari kita bahas fenomena presesi. Konsep ini menggambarkan osilasi halus dalam gerakan rotasi bumi, mirip dengan goyangan gasing yang berputar. Perilaku unik ini memiliki pengaruh langsung terhadap ritme musim. Saat planet kita berputar pada porosnya, osilasi ini menyebabkan perubahan bertahap dalam orientasi spasialnya. Hasilnya, selama berabad-abad, posisi kutub bumi berubah relatif terhadap bola langit dan piringan matahari. Siklus osilasi ini membutuhkan sekitar 23.000 tahun untuk menyelesaikan satu putaran. Variasi aksial yang lambat ini berkontribusi pada fluktuasi iklim selama periode yang panjang tersebut. Singkatnya, pencairan awal gletser dipicu oleh siklus Milankovitch ini, yang mengordinasikan jaringan kompleks perubahan iklim yang bertanggung jawab atas transformasi mendalam di dunia kita. Sebelum melanjutkan, ada baiknya kita meluangkan waktu sejenak untuk mengeksplorasi prinsip dasar tentang warna. Seperti diketahui, permukaan putih memiliki sifat memantulkan sebagian besar cahaya yang diterimanya. Karakteristik ini memungkinkan objek berwarna terang mempertahankan suhu yang lebih sejuk karena menyerap lebih sedikit energi radian. Tidak heran, selama hari-hari terpanas di musim panas, pilihan pakaian berwarna terang terasa lebih nyaman. Sebaliknya, permukaan gelap menyerap sebagian besar radiasi matahari, hanya memantulkan sebagian kecil cahaya. Pemahaman ini sangat penting untuk mengungkap penyebab glasiasi DEG dan efek-efek berikutnya. Bayangkan planet ini sebagai kanvas. Wilayah putih melambangkan lapisan es kutub dan massa es. Saat area es ini menyusut, muncul permukaan yang lebih gelap yang menangkap dan menyimpan panas dengan lebih efisien, mempercepat peningkatan suhu global. Seiring meningkatnya pemanasan, planet memasuki tahap kritis kedua dari proses deglasiasi, fase transisi glasial lengkap. Pada tahap ini, terjadi pencairan signifikan lapisan es, mengakibatkan kenaikan permukaan laut yang proporsional. Secara sederhana, sekitar setengah dari kenaikan ini disebabkan oleh pencairan es secara langsung. Bayangkan seperti ini, segelas air dengan es batu yang dibiarkan perlahan akan membuat es berubah menjadi cairan, menaikkan permukaan air. Tapi bagaimana dengan setengah lainnya? Seperti material lainnya, air memuai saat dipanaskan. Sejak abad ke-19, suhu permukaan rata-rata bumi telah naik sekitar 1 derajat nasi. Pemanasan ini didorong oleh perubahan iklim, menghangatkan lautan, dan menyebabkan pemuaian termal, faktor kunci dalam kenaikan permukaan laut. Elemen lain yang sedang diteliti adalah kontribusi dari badan air kontinental, meskipun dampak pastinya belum sepenuhnya terukur. Untuk memantau fenomena ini, Badan Antariksa meluncurkan satelit khusus. Sentinel-3 misalnya, adalah bagian dari armada pengamatan bumi, mata teknologi di ruang angkasa, yang dikembangkan oleh program Copernicus milik Badan Antariksa Eropa. Peralatan presisi ini sangat penting untuk melacak perubahan lautan dari waktu ke waktu. Sebuah inisiatif global untuk memantau kondisi lingkungan planet kita. Di antara 3 kemampuan luar biasa Sentinel adalah kekuatan untuk menilai permukaan laut dengan ketepatan yang sangat tinggi. Bayangkan sebuah penggaris hiperpresisi yang beroperasi langsung dari luar angkasa. Tapi bagaimana Sentinel-3 melakukan hal ini? Jawabannya terletak pada altimetri, istilah teknis yang dalam praktiknya berarti mengukur ketinggian permukaan laut dari orbit bumi. Satelit melakukan tugas ini dengan memancarkan pulsa dan menghitung waktu yang dibutuhkan untuk memantul kembali. Data ini memungkinkan para peneliti membuat representasi rinci tentang lautan dan memantau perubahan dari waktu ke waktu, seperti yang digambarkan dalam grafik ini. Dengan datangnya fase ketiga, yang disebut periode interglasial, sebuah peristiwa yang mengesankan mulai terwujud. Hey, jangan lupa untuk memberikan like atau dislike pada video. Masukan Anda membantu kami meningkatkan konten untuk Anda, penonton kami. Dan jangan lupa untuk berlangganan saluran dan mengaktifkan notifikasi
notifikasi dengan menekan bel untuk mengikuti semua video harian kami. Basis 3. Periode interglasial ditandai dengan kenaikan suhu. Wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh es sekarang menyaksikan munculnya vegetasi yang subur. Tanaman yang berkembang ini berfungsi sebagai penyerap karbon alami. Dengan secara bertahap menghilangkan CO2 dari atmosfer, tingkat ini akhirnya menurun karena gas tersebut tersimpan dalam sedimen dan formasi geologis. Ini adalah mekanisme pengatur yang dirancang untuk menyeimbangkan keberadaan gas seperti CO2 di atmosfer. Proses ini telah terjadi sepanjang Holosen, periode interglasial saat ini yang kita alami. Ini membawa kita pada pertanyaan penting. Apakah kita sedang menyaksikan peningkatan emisi metana? Secara tradisional, fenomena ini menandai fase pertama dari peristiwa pencairan es. Namun, kita berada di tahap ketiga. Apa yang mungkin menyebabkan situasi ini? Peta metana terpecahkan. Metana, sebuah molekul yang familiar bahkan di langit terpuncak Mars, bukan sekadar keanehan astronomi. Metana memainkan peran vital di planet kita, tersembunyi sebagai sumber daya berharga di bawah tanah atau muncul dari materi organik yang terurai di rawa-rawa dan lahan basah. Ketika dilepaskan ke atmosfer, metana bertahan sekitar 10 tahun sebelum diurai oleh radikal, berubah menjadi CO2 dan uap air. Gas yang sama ini sampai ke rumah Anda, mengalir melalui pipa untuk menyalakan kompor dan oven, memungkinkan makanan dimasak, namun pengaruhnya jauh lebih luas. Hewan seperti sapi, kambing, dan yak, meski terlihat tenang di padang rumput, menyimpan dampak lingkungan yang signifikan. Sendirian, mereka menyumbang 1/5 dari emisi metana global setiap tahun, hasil dari pencernaan mikroba di perut mereka. Tambahkan kontribusi rayap, sawah, wilayah berawa, bahkan tanaman buatan yang sederhana pun masuk dalam persamaan ini. Menariknya, gunung berapi, meski megah, hanya menyumbang kurang dari 0,2% metana global. Sebagian di antaranya mungkin berasal dari kehidupan prasejarah. Proses industri, meski relevan, tetap menjadi fraksi lebih kecil dalam gambaran besar. Untuk mengurai peningkatan gas rumah kaca yang kuat ini, kita membutuhkan teknologi mutakhir yang dapat melacak asalnya dengan presisi. Dalam beberapa tahun mendatang, kita akan maju dalam mendeteksi sumber metana, baik di bumi maupun luar angkasa. Satelit yang dilengkapi laser adalah salah satu alat terbaik kita menyapu permukaan planet untuk mencari jawaban. Lebih tepatnya, sensor-sensor ini dapat disesuaikan untuk menganalisis permukaan bumi dan mengidentifikasi emisi metana secara langsung. Karena gas ini memiliki karakteristik unik dalam menyerap cahaya pada pita spektral tertentu, dengan mengkalibrasi laser tepat pada frekuensi tersebut, sebagian besar radiasi yang dipancarkan akan dipantulkan kembali ke satelit. Sinyal kembali ini dihasilkan dari interaksi dengan gas atmosfer. Namun, jika selama lintasan orbitnya satelit mendeteksi penurunan tajam dan signifikan dalam pantulan sinyal laser, hal ini mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang menghalangi cahaya sebelum dipantulkan. Anomali ini menunjukkan keberadaan metana di area yang dianalisis karena gas tersebut menyerap energi cahaya yang dipancarkan oleh peralatan. Dengan melakukan pengukuran ini selama beberapa orbit, dimungkinkan untuk membuat gambaran rinci tentang emisi metana dalam skala global, seperti yang ditunjukkan di sini. Penelitian terbaru yang menggunakan teknologi pemetaan berpresisi tinggi telah mengidentifikasi penyebab di balik peningkatan konsentrasi metana di atmosfer. Menariknya, sebagian besar peningkatan ini terkait dengan proses alami, bukan aktivitas antropogenik. Meskipun kompleks industri minyak dan gas di Turkmenistan mengeluarkan volume metana yang signifikan, melebihi 50.000 kg per jam, emisi ini hanya menyumbang sebagian kecil dari peningkatan yang tercatat. Kontribusi utama terhadap tingkat metana yang tinggi berasal dari wilayah lahan basah tropis. Fenomena ini terkait dengan pertumbuhan vegetasi yang dipercepat, dipicu oleh peningkatan konsentrasi CO2 yang mempercepat penguraian biomasa yang berkembang pesat sehingga melepaskan sejumlah besar metana ke atmosfer. Mekanisme serupa terjadi pada pencairan permafrost yang tidak hanya menaikkan permukaan laut tetapi juga membuka bahan organik yang sebelumnya terawetkan. Senyawa-senyawa ini yang sekarang terpapar suhu lebih tinggi terurai dengan cepat dan mengeluarkan metana tambahan. Meskipun emisi metana antropogenik memang meningkat dalam beberapa tahun terakhir, mereka hanya mewakili 50% dari pertumbuhan emisi metana yang terdeteksi. Separuh lainnya berasal dari proses biologis alami. Sangat penting untuk mempelajari dan mengendalikan kedua sumber gas ini untuk mengurangi dampaknya pada pemanasan global. Mengembangkan teknik yang meminimalkan pelepasan agen efek rumah kaca yang kuat ini, baik akibat tindakan manusia atau degradasi senyawa organik, sangat penting untuk mencapai masa depan yang lebih hijau. Dengan menyatukan inisiatif untuk mengurangi emisi antropogenik dan menerapkan
tindakan yang mengendalikan sumber alami metana, kita dapat menetapkan strategi yang lebih harmonis dan bertanggung jawab secara ekologis untuk mengurangi gas rumah kaca. Ini mengakhiri video kami hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut Anda, apakah pertumbuhan tingkat metana ini hanya fluktuasi tidak penting atau kita harus waspada? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya di saluran kami.